Ternyata manuskrip itu palsu. Caruban Nagari, Purwaka Caruban Nagari itu, yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu apa namanya, sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Habiban ini, istilah Habib, ya ben kowe ngerti ya, saiki lagi viral ning ngene. Ning ngene medsos kita itu, Habib itu siapa? Habiban tur menyintai ila kulli sholihin, maring saben-saben wong sing saleh. Oh, itu pernyataane Ibnu Abbas tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang sahabat Abu Bakar Siddiq apik tok isine, apik tok. Dekne seneng atau pakai duka semua apik ora tau. Nanti apa meneh lagi seneng duka iku wae ora ngantek berbuat yang melewati batas. Dengan dan beliau Habiban istilah Habib ya ben kowe ngerti ya, saiki lagi viral ning ngene. Ning ngene medsos kita itu, Habib itu siapa? Habib itu, Habib itu ala wasni fa'il. Nek kowe ngaji sorop iku fa'il. Fa'il itu bimakna fa'il wal maf'ul sekaligus. Fa'il itu yang melakukan, penderitanya. Fi'il itu pekerjaannya. Nah, Habib itu ala wasni fa'il. Jadi dia mempunyai makna maf'ul maupun fa'il. Jadi yang jenenge Habib itu orang yang menyintai. Kayak sahabat Abu Bakar ini, Habib menyintai ila kulli sholihin. Beliau menyintai kulli sholihin dan kullu sholihin menyintai beliau. Karena fa'il wal maf'ul. Jadi sesuai dengan pengertian asal lafate itu orang yang menyintai dan dicintai. Mulane kayak apa? Kiai Profesor Quraisy itu dia sebetulnya Habib itu, tapi beliau tidak mau, karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang, baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya. Cucunya yang memanggil Habib. Karena cucunya dia tahu menyintai dia, dia menyintai cucunya. Nek wong akeh gungkaruan seneng mbek dekne. Sahabat Abu Bakar Habiban ila kulli sholihin. Artinya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Yang timbal balik itu pancen angel. Pilihan. Biasanya wong seneng, seneng tok ora disenengi, bertepuk tangan sebelah. Makanya ono setengah mati kedebakan kayak satu turu barang, ono orang gagas belas, payah. Kila lahu mau dia tekan kono mau apa? Kila diaturake. Lahu marang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa Umar bin Khattab niku mau barang ditanyakan kan tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Lah nek Umar bin Khattab sepundi? Faqala mukon jawab sapa Ibnu Abbas. Karena ana sapa Umar bin Khattab iku kata idil hadir. Kayak burung elang. Al hadir sing waspada terus. Kayak burung yang waspada. Yadzunu sing nyono ya Umar bin Khattab annahu stune kelakuan qad nusibalahu, teman-teman dipasang lahu kedue Umar mingkuli nahiyatin saking saben-saben penjuru kok hibaluhu
iki tak apa hak tak marbutah ya. Nah iku bener wis gak cocok mbok waca ngono wis gak enak. Ibaluh iki rujuke ning endi? Jadi gene sing hut kayak titik loro ngono dhuwit cetret. Ora sampe tulusi la ala sawa barang wis jelas kelihatan salah cetak iku. Diwacane barang gak enak. Dia meyakini bahwa qad nusibalahu teman-teman dipasang lahu kanggo sahabat Umar mingkul linahiatin saking segala penjuru apa hibalatun perangkap. Jadi waspadane sahabat Umar menjaga agama, menjaga Kanjeng Rasul, menjaga kanca-kancane segala macam itu kayak burung elang terus waspada tuh. Seolah-olah dia itu menyangka ini sedang ada perangkap dari sana sini yang akan memperangkap kita. Jadi harus waspada terus. Dilalai waspadane kayak ngono iso terbunuh. Ya. Masyaallah Gusti Allah kuasane. Pada sahabat Umar waspadane kayak ngono iso dicidrai. Pakana mengkono sapa sahabat Umar iku yahzaruha iku mewaspadai sahabat Umar ha ing hibalah mau. Wayak malulan bertindak sapa sahabat Umar fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dinane bima kelawan barang ya ruddu sing nolak ya sahabat Umar alaihi ing atase terus pokoknya bagaimana caranya kalau ada yang mau memperangkap kita, mau mencelakai kita, bagaimana harus menolaknya. Ila diaturake lahu marang sahabat Ibnu Abbas. Pak Utsman? Nek sahabat Utsman sebuti. Kita kok lo kabeh. Sahabat Abu Bakar wis Pak Utsman. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa sahabat Utsman, wallahi demi Allah iku sawaman. Wong sing akeh pasane, kawaman sing akeh njungkung bengine. Terkenal apa jenenge sahabat Utsman itu. Poso, seneng njungkung bengi. Apa ngatamno Quran itu sedina mbok ping pira sahabat Utsman. Kila lahu diaturake lahu marang Ibnu Abbas, fa Ali bin Abi Thalib takokno kabeh. Lah nek sahabat Ali bin Abi Thalib kala dawuh sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa Ali bin Abi Thalib wallahi demi Allah iku mamlu'an ilman, penuh ilmu wa khilman lan aris. Khilman itu tidak suka marah, kalau disakiti orang gampang memaafkan, lapang dada. Khilman kaya dengan ilmu, kaya dengan kelapang dadaan itu Sayyidina Ali menurut kesaksiannya Abdullah bin Abbas. Wa kanat lahu lan ana lahu kedue Sayyidina Ali ada kelebihan lain lagi mergo lahu kedue Sayyidina Ali qarabatun kerabat ada masih famili min Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya Abdullah, ayahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali. Dari belum resmi menyatakan masuk Islam sudah membantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat lahu qaraba min Rasulillah wa kidamun fil Islam. Kidamun. Kalau kodamun sikil mana? Kidamun itu
pelopor, artinya yang Islam itu, jadi orang belum masuk Islam beliau sudah. Makanya disebutkan di dalam tarikh itu kalau perempuan yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah yang masuk Islam. Kalau dari kalangan tua yang pertama kali sahabat Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan muda, anak muda itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kidamun fil Islam. Jadi termasuk minal kudama. Karena ada orang-orang yang masuk Islamnya belakangan ada. Fakana mengkono Sayyidina Ali yadzunnu annahu stune kelakuan lam layat lupa ora nuprih apa sahabat Ali bihima kelawan ini kekerabatannya dengan Rasulullah dan dahulunya di dalam Islam tidak nuprih amalan ing harapan illa nalahu kejaba mengkoleh sapa sahabat ahli hu ing amal. Jadi kalau tidak pernah mengharapkan karena beliau sendiri tapi menjaga karena beliau dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih kerabatnya Rasulullah dan kidamun fil Islam, ini dua ini sifat. Wa qallalan kidik banget wallahi demi Allah ma asrafa ala amrin mulai sapa Sayyidina Ali ala amrin ing ngatane suwijining perkara illa tazayala anhu kejaba berusaha sapa Sayyidina Ali anhu saking amr. Jadi sudah memulai tenanan kok terus kalian tinggal kremprak itu tidak. Itu karakter 4 itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faslun akhbarana Muhammad bin Abi Thahir wallahu a'lam. Tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang mindah-mindah itu bukan kita, Baklawi yang mindah-mindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo kemudian ke Baklawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1919 dari berbagai manuskrip yang ada tidak ada itu Wali Songo keturunan Baklawi. Silakan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip-manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Baklawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Baklawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Baklawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690 padahal 1960 dibalik. oh dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah.
Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu carita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu apa namanya sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama. Entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O, yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya. Secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian menyikapi kiai-kiai yang masih terus berhusnudzon. Bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudzon? Ya, husnudzon itu sudah saya katakan la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudzon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudzon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, ketua PWI Lampung Selatan, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis, kok Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin? Gak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad.
Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil saya bisa dihukum, bos. Ya. Kalau kita ngomong sembarangan gak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Hayo kita adu dalilnya. Kalau tidak berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Betul. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoak? Enggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Cocok. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk hadap-hadapkan, di muqabalah dihadapkan. Mana dalilnya kamu? Coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini pegang ini, orang nih pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya. Bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak ini Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya G ini Ba'lawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimuqabalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Ba'lawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Arikem sebagai saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimuqabalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah.